Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu. Oke, pilih file. Gitu ya guys. Pilih kartu kali ini temanya tentang orang yang tidak disangka akhirnya akan hubungi kamu, ya. Jadi kita lihat prediksi tentang orang yang tidak disangka akhirnya akan hubungi kamu. Ini file 1, 2, 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu ya. Saranku pause aja videonya, biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja kita lihat orang yang tidak disangka akhirnya akan hubungi kamu. File 1, 2, 3. Kita mulai ya. Oke, kita mulai dari file 1, pilihan pertama. Kalian yang memilih ini, kartu pertama. Tara. File 1 guys. Nah, kita lihat ya. Orang yang tak disangka akhirnya akan hubungi kamu. Di sini aku ngelihat ini ada orang yang merasa gelap ya. Ada orang yang merasakan kegelapan. Dia ngerasa hidupnya kelam ya. Mungkin orangnya sebenarnya tidak baik-baik aja gitu. Entah dia memang membutuhkan orang seperti kamu, atau ya pada akhirnya dia sadar dia memerlukan orang seperti kamu, begitu. Jadi dia ini mungkin pernah mengabaikan. Ada orang yang pernah tidak menoleh ke kamu, kayak ya mengabaikan kita gitu ya. Tapi dia rasa yang dia lakukan itu semua sia-sia, ya. Karena di sini semuanya terasa semakin gelap gulita, seperti tiada cahaya ketika kita nggak bersama, gitu, ya. Gitu guys. So, aku ngerasa ini ada aroma-aroma orang yang kehilangan kamu sebenarnya, ya. Karena di sini dia ngerasa semua ini kayak sia-sia. Aku mencoba lari, aku mencoba berego tinggi, atau aku mencoba gengsi tinggi, atau ya aku bisa begitu jalani hari-hariku dengan menatap ke depan atau fokus ke yang lain begitu. Tapi kayak semua sia-sia. Mau secuek apapun dia ya, mau dia ngerasa udahlah, gak usah dipikirkan kamunya, tapi ternyata gak bisa. Kok makin hari makin gelap gitu say, ya. Makin hari makin gelap aja kalau tidak hubungi kamu. Begitu. Kita lihat dulu guys ya. Thank you. Nah, oke. Dia pernah membuat batasan ya. Entah dia batasi diri, entah memang egonya itu loh yang tinggi, atau memang ada sesuatu hal yang membuat dia membatasi diri dari kamu. Makanya orang ini pernah nyakitin hati ya. Akhirnya ya ada karma ini yang dia tuai. Ini ada kartu balance ya. Itu bercerita tentang ya seseorang ini ngerasa kayak dia belum bisa mengimbangi kebaikan kamu ya. Atau selama ini dia belum seimbang. Dia belum menyeimbangkan kebaikanmu. Jadi seperti ada rasa ya ini tabur tuai juga sih buat aku. Ini kayak karma yang aku jalani, atau memang akhirnya ada karma ya buat aku.
Jadi kayak semua terasa gelap, hidupnya gelap, lingkungannya gelap. Mungkin orang-orang di sekitarnya, orang di sisinya itu kayak toxic semua, kayak racun ya. Makin hari hidup dia kayak makin gak sehat. Mungkin dia juga juga jadinya banyak masalah ya. Kayak rezekinya kurang lancar, hidup dia tidak stabil, kerjaan mungkin berantakan, keluarga berantakan, atau ya apa yang terjadi di hidup dia tuh makin hari makin gelap aja ya. Ini bisa juga memang pada dasarnya seperti itu. Jadi dia butuh cahaya, ya, dia butuh penerang, dia butuh titik terang, dan dia rasa ya kalau mau menemukan titik terang itu harus sama orang yang benar-benar sayang, yaitu kamu. Gitu, say. Aku ngelihatnya seperti itu. Dan di sini aku ngelihat ada yang akhirnya mau hubungi kamu. Itu mau ngasih kejelasan, ya. Mungkin ada yang akhirnya hubungi mau ngasih kejelasan tentang cinta, tentang hubungan, ya, relasi. Bisa juga ini tentang teman, keluarga, atau siapapun ya. Mungkin ada juga kayak kejelasan aja mengenai hubungan, pekerjaan, keuangan, kekeluargaan, ataupun pertemanan. Aku ngelihatnya gitu ya. Dan aku rasa ini ada juga orang yang akhirnya dia berpisah sama orang lain ya. Mungkin suatu hari nanti atau suatu saat ya, akhirnya dia hubungi kamu. Ya saat itu dia sendiri gitu. Jika ada suatu masa, suatu saat dia akhirnya berkomunikasi atau hubungi kamu, ya saat itu dia berpisah dengan orang lain. Dia mungkin mau pisah dengan seseorang yang lain. Karena aku ngerasa di sini apa ya? Ada yang akhirnya kayak memutuskan single, jomblo, atau memang takdir dia tidak panjang sama orang lain. Ini akhirnya mungkin ada yang putus, pisah, cerai, atau ya akhirnya single aja gitu, aku rasanya. Oke? Nah, eh ada yang akhirnya akan hubungi kamu ya. Ini mudah-mudahan sih, semoga aja, kan nggak harus dia ya. Selain dia bisa aja ada yang lain. Itu bisa juga membawa rezeki buat kamu, gitu ya. Misalnya akhirnya ada seseorang yang ngasih kabar, ini kamu mau cair nih, atau keuangan kamu ya akan meningkat gitu. Tapi bisa juga ada yang akhirnya hubungi kamu itu karena butuh ya. Aku ngerasa banget ini orang kalau yang butuh itu dia memang ada masalah keuangan ya. Di sini ada orang yang sebenarnya ancur-ancuran kayak ya akhirnya memang menerima karma gitu. Aku kayak menjalani karma keuangan aku ya, rezeki aku kayak turun aja ya, rezeki aku menurun begitu. Jadi ya ada masa dimana aku tuh buntu, aku tuh bingung, dan aku ngerasa kamu yang paling peduli, kamu yang paling baik mungkin. Jadi aku datang ya, minta tolong sama kamu, ya bantu keuangan. Ini bisa temanmu sih, atau keluargamu sendiri. Oke? Dan ini ada guilt tentang rasa bersalah seseorang. Seperti aku bilang tadi ya, semakin aku lari, semakin aku berego atau bergengsi yang tinggi, ujung-ujungnya ya itu, aku ngerasa semua makin gelap, makin kacau balau, aku nggak bahagia gitu, dan muncul rasa bersalah ya, seperti kayak pengen datang lagi, hubungi kamu lagi. Oke, kita lanjut. Nih. Jadi aku ngerasa ya, kamu tuh terbaik sebenarnya ya. Atau ya menurut versi dia ya, bisa aja memang akhirnya dia sadari gitu. Kamu memang paling
paling cocok atau paling positif untuk dia, begitu. Dia udah banyak merenung ya. Ini ada orang yang sudah merenung berbulan-bulan, ada yang sudah merenung bertahun-tahun ya. Kayak dia merenung, oh iya, ternyata memang kamu tuh baik banget ya. Oh iya, ternyata memang kamu yang paling tulus, kamu yang paling mau berjuang, kamu yang mau berkorban, begitu ya. Jadi dia udah banyak merenung. Ini orangnya udah pernah menarik diri, udah pernah dia menutup diri sampai menutup akses gitu. Atau orangnya pernah susah diakses ya. Dia pernah sulit diakses secara komunikasi, sosial media gitu ya. Ya karena ego semata. Kemudian di sini aku ngerasa ya, ini ada yang memang kamu udah nunggunya lama ya, beberapa kalian. Ada yang udah menunggu atau menanti-nanti ini udah lama sampai kayak bosan gitu ya. Tapi beberapa kalian ada yang ngerasa sabar aja gitu. Mungkin karena memang kamu orangnya sabar. Kan sabar itu nggak ada batas juga sih. Kalau memang kamu sudah punya karakter penyabar, penyayang, ya pasti kamu tulus banget gitu. Kamu kayak orang yang ya udah menanti, menunggu semua indah pada waktunya ya, begitu. Dan memang ini akhirnya terjadi ya. Akhirnya penantian kamu itu tidak sia-sia gitu. Karena di sini akhirnya seseorang itu atau dia atau siapapun ya, itu akhirnya hubungi kamu. Oke? Ini beberapa. Sebenarnya ada yang berkaitan ya, atau ada dealing dengan seseorang yang player, kayak pemain gitu, pernah mempermainkan. Dia mempermainkan mungkin karena di sini aku ngerasa dia fokusnya ke yang lain ya. Bisa aja nih ada yang lain. Sebenarnya seperti itu. Jadi dia kayak mempermainkan gitu. Tapi di sini akhirnya yang bikin dia jatuh cinta, yang akhirnya bikin dia jatuh hati adalah kamu. Adalah kamu gitu Kak ya. Bayangin ya, seseorang yang mempermainkan perasaan, seseorang yang mempermainkan cinta, akhirnya cinta itu yang mempermainkan dia. Ketika dia jatuh cinta atau dia jatuh cinta lagi sama kamu, ya disitulah dia ngerasa perasaan itu mempermainkan dia. Dia jadi uring-uringan, berantakan, kacau balau. Dia tuh kayak nggak move on dari kamu, kayak nggak bisa melupakan kamu. Ini dia stuck di sini ya. Ada energi seseorang di sini stagnan. Dia ngerasa kayak hidupnya kosong aja gitu, kayak mati rasa dengan yang lain. Kayak ngerasa ya semua bayangan dia, khayalan dia ya. Bahkan dia tuh suka menyendiri. Itu karena mikirin kamu gitu. Ini orangnya jadi kayak apa ya, bawaannya pengen menyendiri, pengennya nggak mau diganggu gitu. Bahkan dia cuekin orang lain loh. Dia cuekin orang-orang atau orang di sisinya, dia cuekin karena yang dia fokusin adalah kamu saat ini atau bahkan ke depannya. Itu say. Oke. Minum dulu ya. Aku lanjut. Thank you. Nih, orangnya pernah semena-mena ya. Dia sebenarnya suka kebebasan. Jadi dia suka freedom gitu ya, suka ngelakuin hal sesuka hatinya. Dia nggak mau dikekang, dia nggak mau terkekang. Ya sekalipun cinta ya, sekalipun ada rasa baper, tapi kayak ya udah, gue nggak mau dikekang ya, ya suka-sukanya gue, bla bla bla. Nah gitu. Tapi ya dari situ dia ngerasa semua tuh sia-sia. Apalagi udah sia-siakan kamu, ya sia-sia. Ya gitu sih. Kan kalau orang yang sia-siakan orang sebaik kamu ya, ya itu pastilah itu kayak sia-sia banget, atau ya bisa dibilang itu nggak ada faedahnya gitu. Kayak ada penyesalan seseorang di sini, ya. Oke. Kemudian aku ngelihat yang akhirnya akan hubungi kamu ini sebenarnya dia suka ngebanding-bandingin
Dia suka membanding-bandingkan hidup dia sama hidupmu, ya. Entah memang kasusnya ini adalah orang ini, tapi bisa juga ini ada temanmu atau keluargamu. Dia kayak membanding-bandingkan gitu hidupnya dia sama hidupmu. Mungkin hidup kamu tuh lebih positif ya, hidup kamu lebih maju berkembang, atau hidupmu lebih spiritual, lebih bahagia, lebih tenang gitu. Jadi kayak ada rasa cemburu ya, cemburu gitu sama kamu. Kalau kamu lebih bahagia, aku cemburu. Kalau kamu lebih baik ya, ya aku cemburu lah gitu. Itu guys ya. Oke, kita lihat lagi. Thank you. Dan aku ngerasa energi orang ini memang fokus loh sama kamu. Atau pada akhirnya akan seperti itu. Energi dia akan berfokus sama kamu aja. Dia akan fokus memikirkan kamu aja. Makanya energi orang ini sering terbaca di tarot gitu ya. Kalau kamu sengaja nggak sengaja buka tarot, energi dia muncul aja gitu. Entah secuil lah, entah banyak lah gitu. Pokoknya kalau lihat tarot ya, itu ada aja sih energi orang ini. Karena kalau energi dia sering terbaca di tarot, ya itu tandanya energi dia melekat gitu ya. Kayak fokus banget sama kamu. Gitu. Oke. Dan aku ngerasa dia ini memang selama ini ya, dia belum jadi diri sendiri. Dia selama ini mungkin orangnya duniawi. Dia selama ini orangnya ya seperti kayak ada standar ya. Standar berdasarkan manusia di dunia ini gitu. Tapi dia nggak jadi diri sendiri. Tapi ya itu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya, akhirnya hidup itu mengajarkan dia bahwa dia itu harus jadi dirinya sendiri. Dia nggak boleh membohongi perasaannya sendiri. Kalau memang sayang, ya sayang gitu. Kalau cinta kami, ya kami gitu. Atau ya jangan mempermainkan ya. Ketika kita punya perasaan begitu kuat, ya udah hargai cinta itu ya. Jadi dia banyak belajar, jadi diri sendiri, bahkan mau memperbaiki diri gitu. Tapi aku rasa dia tuh sekarang kayak gak enakan gitu ya, ngerasa bersalah gitu sama kamu, gak enakan, malu, kadang minder ya, minder, insecure, atau ya aku segan sama kamu ya, segan banget. Aku udah pernah nyakitin, aku sia-siain padahal kamu baik gitu ya. Terutama malu sih, makanya energi orang ini kayak lelet ya, lambat banget gitu. Karena dia ngerasa dirinya nggak pantas gitu. Dia seperti orang yang nggak layak untuk kamu. Karena yang layak untuk kamu tuh yang lebih baik ya. Menurut dia yang layak untuk kamu ya yang terbaik, sama seperti kamu begitu. Oke, ya dia sedih sih. Aku rasa ini ada yang sampai bertahun-tahun ya merenung kayak aku tuh nggak pantas, aku nggak pantas buat kamu. Kamu tuh pantas dapat yang lebih baik, kamu pantas dapat yang terbaik. Aku ini apalah gitu. Aku tuh hanya manusia yang sangat berdosa gitu ya. Ya gitu sih. Dia jadi drama sendiri gitu. Tapi memang karena sayang banget sama kamu sekarang ya, bahkan ke depannya. So, nanti ada sih waktunya ya, ketika dia siap secara mental, dia akhirnya akan hubungi kamu. Begitu. Oke. Lanjut ya. Aku ngasih huruf dulu Kak ya. Ya. Nih kelihatannya. Huruf berkaitan. Ada B, U, ada C. Ada V, T, G, R, L, O. Ada S, ada D, ada N.
Oke. Ini ada I, ada M, F, H, ada K, ada huruf A. Oke, bulan berkaitan ya. Ini ada bulan Juli, ada Desember, Februari, Oktober, Maret, Juni, Mei, ada November. Kemudian ini ada zodiak berkaitan ya. Zodiak berkaitan di sini ada Taurus, Libra, Capricorn, Cancer, Pisces, Sagittarius, Gemini, Leo ya. Jadi sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini part 2 ya guys. Part 2, orang yang tidak disangka akhirnya akan hubungi kamu ya. Yang akhirnya hubungi kamu ini ya, aku rasa sebenarnya ini bisa beberapa ya, tapi ada satu orang yang kayak dia pernah melakukan apa gitu di hidup kamu, dan itu men-trigger dalam artian ya, mungkin ada yang dia lakukan di kehidupan kamu yang membuat kamu itu akhirnya semakin spiritual gitu ya. Termasuk kalau misalnya kita ada koneksi sama seseorang, kita merasakan ada keanehan, ada koneksi batin dengan seseorang, terus akhirnya kita tertuntun begitu semakin spiritual ya. Misalnya ya, aku ada sesuatu nih sama dia. Ada energi yang kayak terikat secara batin gitu, yang sulit lah dideskripsi pakai kata-kata, karena ini tentang rasa ya. Ibarat kita punya chemistry, kita punya koneksi sama orang ini, dan itu tuh memang menembus hati, itu sampai batin terdalam, dan kita tuh pernah merasa kebingungan, terus ngerasa kesulitan, tapi akhirnya Tuhan kasih kemudahan ya. Kayak Tuhan dan semesta itu akhirnya memberikan kemudahan untuk kebingungan itu. Kayak kamu tertuntun begitu ya, ya carilah pencerahan di tarot. Kamu tertuntun semakin dekat dengan tarot, kamu semakin spiritual gitu ya. Jadi itu nggak kebetulan juga ya. Tidak kebetulan kamu jadi dekat begini dengan tarot, kamu jadi sangat spiritual ya. Mungkin itu ada kaitan juga dengan ini, koneksi spiritual sama seseorang. Nah, itu kan rumit itu ya. Perjalanannya tidak mudah ya, say. Taulah ya kan. Nah, jadi itu sebenarnya nggak sia-sia juga sih kak, karena at the end ya, pada akhirnya orang ini akan hubungi kamu. Karena apa? Telah terjadi sesuatu di antara kita berdua, ya kan? Nah, kayak misalnya ya, ya kalau nggak kamu nih ya, bisa aja dia. Jadi seorang ini, dia mungkin nggak seperti kamu ya. Maksudnya dia mungkin tidak sespiritual kamu, dia mungkin nggak familiar juga ya. Bisa aja dia belum tahu tarot gitu. Tapi kan dia tuh punya spiritualitas, terutama ada konektivitas dengan Tuhan dan semesta gitu. Nah, Tuhan dan semesta itu kan ngasih dia semacam petunjuk ya. Kayak aku rasa orang ini mau bermimpi tentang kamu. Orang ini mau mimpiin kamu gitu. Ya, entah kapan lah, entah suatu saat seseorang ini bisa memimpikan kamu, dan dia merasa
di situ kayak terjadi sesuatu, bahwa ya memang ada sesuatu di antara kita berdua. Ya gitu. Misalnya kayak, kenapa ya aku ngerasain hal-hal yang aneh gitu sama kamu. Kayak misalnya kepikiran ya, memikirkan kamu hampir 24 jam setiap hari gitu ya. Terus ya kayak ngerasain ada kontak batin sama kamu. Kok aku bermimpi tentang kamu. Kok aku ngerasa kita tuh punya ikatan kuat. Padahal kita bukan siapa-siapa juga ya. Ini berapa kan ada yang gitu, orangnya nggak jelas, atau hubungannya nggak jelas juga gitu. Atau dia mikir kayak, maaf ngomong, kamu kan nggak gimana-gimana juga, tapi kok aku mikirin kamu aja gitu. Ya itu nanti dia kan akan bertanya-tanya begitu sama Tuhan, sama semesta. Akhirnya dia ngerasa ya udahlah hubungi kamu aja. Cie. Ya kan biar jelas gitu ya. Aku hubungi Kamio supaya jelas apa yang terjadi di antara aku dan Kamio ya. Gitu. Thank you ya. Nih kan, wah ada yang ngerasa kayak ilusi kan. Nah, jangankan kamu, dia juga mikir kayak, ya kita tuh rumit loh, kita tuh sulit begitu. Mungkin apalah yang aku bisa ya. Aku tuh nggak bisa apa-apa. Atau aku belum bisa melakukan apa-apa. Ini berapa dari kalian? Kamu tuh sebenarnya dealing dengan orang yang ini tuh pasif banget orangnya. Jangan-jangan dia nggak ngerti cara berjuang ya. Jangan-jangan memang karakter dia itu bukan jiwa yang fighting gitu. Karakter dia bukan jiwa yang bisa berjuang gitu. Atau ya nggak bisa aja maksimal ya. Nggak bisa maksimal berjuang gitu. Tapi kok didiamkan perasaan ini, kok makin dalam, sampai akhirnya mimpiin kamu. Terus aku jadi memikirkan kamu, berhayal tentang kamu. Aku jadi kayak ngehalu ya. Ini berapa ada yang ngerasa ilusi kan, kayak halusinasi gitu mikirin kamu. Ya jangankan kamu, mungkin dia kayak gitu juga sih aku rasanya. Ini ada energi mirroring gitu. Cerminan, tapi ya asal kalian tahu ya, ini ada guidance ya. Ini dijaga. Nih, dijaga ini sama leluhur ya. Dijaga sama para malaikat. Atau ya ada kakek nenek moyang kalian. Saling ngejaga. Ngejaga dia nih. Supaya dia tetap memikirkan kamu. Dan ada yang ngejaga kamu. Supaya kamu tetap mikirin dia. Gitu. Beberapa ini ada hutang karma. Jadi kayak kita membayar karma juga di koneksi ini. Entah karma kita, keluarga atau leluhur ya. Ada yang gitu. Gitu sih. Oke. Dan aku ngerasa dia ini kayak punya mata ketiga ya. Dan ini ada yang bicara tentang intuisi. Orangnya punya intuisi tajam sebenarnya. Jadi deep down ya, jauh dalam lubuk hatinya dia tuh tahu kamu tuh sayang sama aku. Atau gini ya, entah gua GR doang atau ya mungkin saya gede rasa ya GR. Tapi saya ngerasa aja, saya yakin ya di intuisi saya ya memang terjadi sesuatu di antara kita. Mungkin ya memang kita saling sayang, saling cinta. Tapi ya gitu, karena keadaan beginilah kita begitu. Gitu sih. Ada orang yang seperti itu ya. Tapi ada juga yang kayak dia tuh dengar intuisinya. Dia ngerasa ya memang kita tuh ada sesuatu ya. Entah kita tuh sebenarnya harus bicara lagi, harus komunikasi lagi. Kayaknya kita punya unek-unek deh. Kayaknya kita tuh harus mengungkapkan isi hati satu sama lain. Kayaknya harus bicara gitu dari hati ke hati. Mungkin kamu pernah sakit hati sama aku. Mungkin ada kelakuanku ya. Mungkin ada perbuatan aku yang tidak enak di hatimu gitu. Ya pengen juga sih dia membahas itu sebenarnya. Oke, makanya nih akhirnya mau hubungi kamu nih. Oke, baiklah. Ini berapa punya perbedaan.
eh bedanya ini ya mungkin kayak langit dan bumi, atau ada yang lain ya. Di sini Kamil, di sini aku, di tengah-tengah ini siapa? Ada kayaknya yang menjadi penghalang. Entah beda atau ada pihak lain ya. Jadi kayak kamu kemana, aku kemana gitu Kak ya. Oke, ini bisa juga ada orang lain lagi. Ya kan gak hanya dia ya say. Bisa beberapa gitu Kak yang akhirnya hubungi kamu. Bisa temen ya. Kamu mungkin ada temen atau siapa gitu ya. Ada sih yang punya perbedaan. Terutama keyakinan ya. Kayak kita tuh punya cara pandang, punya pola pikir yang beda sama dia. Atau kepercayaan beda, itu ada. Gitu sih. Dan aku rasa ya, ini kan ada yang benar-benar manusia ya. Ada yang benar-benar secara nyata ini ya manusia gitu ya. Tapi ada juga yang enggak gitu. Kalau bahasanya gimana kayak ada yang mau hubungi kita itu memang ada di dunia ini gitu. Tapi ada juga yang di dunia lain ya. Yang mau hubungi kamu itu pada akhirnya ada yang memang masih ada di dunia ini, tapi ada juga yang sudah pergi. Mungkin ada orang yang sudah meninggal, ada yang sudah tiada. Ya yang sudah tiada ini kan yang sudah pergi ya ke alam sana, almarhum, almarhumah, atau ya ada sih kayak kakek nenek moyang kita ya, itu kan udah tiada. Leluhur itu kan udah nggak ada. Tapi di dunia lain sekarang gitu ya, masih ada di dunia lain. Tapi di dunia lain itu kan dia bisa berinteraksi dengan kita. Itu sebenarnya pengen juga menghubungi kita atau berbicara sama kita kayak ya mau menjelaskan sesuatu sih melalui intuisimu. Makanya dalam waktu dekat atau pada akhirnya kamu akan dapat petunjuk-petunjuk ya dari leluhur itu melalui intuisi. Begitu. Oke. Nih. Ini orangnya apa ya? Ada yang memang mau mengungkapkan perasaan kayak aku tuh kangen. Aku kangen gitu. Ada yang mau bilang rindu. Karena ini ada yang memendam perasaannya udah lama. Sampai dia emosi sendiri, sampai stres, depresi, frustasi. Itu tuh nggak enak gitu ya. Sebenarnya ada orang toksik ini ya. Toksik banget. Kayak pergaulan, didikan keluarga, atau karena keluarganya orang lain, itu membuat dia toksik gitu. Membuat dia kayak dia pernah tega sama kamu. Kamu pernah kecewa, begitu. Tapi dia menyesal loh. Dia menyesal banget. Dia ngerasa dipertimbangkan lagi ya. Dia menimbang lagi bahwa ya sebenarnya dia menginginkan kamu. Dia tuh hanya mau kamu, ya. Padahal dia tuh sebenarnya bisa punya banyak prioritas, pilihan lain, entah siapa yang lain sebenarnya ada yang bisa difokuskan, tapi dia ngerasa semua isi pikirannya, semua hayalan dia adalah kamu, ya. Ini orangnya mau menghayal loh. Jadi bukan hanya kamu, bukan hanya kamu, Kak. Dia tuh mau menghayal juga gitu, kayak ya pengen banget sebenarnya. Andai kamu pasanganku ya, andai kamu di sisiku. Dan jujur aja ya, ini orangnya pernah kayak punya mental block gitu ya. Punya mental block atau memang ada yang pernah membatasi komunikasi gitu. Tapi makin lama dia makin obsesi sama kamu ya. Ini ada yang tadi cintanya secuil doang ya. Ada yang tadi kayak ya baper doang sih sama kamu atau ya udah punya perasaan, tapi kok makin lama jadi tergila-gila, jadi menggilai kamu, jadi kayak obsesi gitu, obsesi banget dia sama kamu. Kayak ada rasa aku harus memiliki kamu suatu saat nanti, atau ya kalau aku nggak bisa miliki kamu, orang lain nggak boleh lah gitu ya. Ada rasa-rasa
Aku cemburu gitu. Aku cemburu, aku jealous kalau kamu dengan yang lain. Ya dia bisa marah gitu sih kalau dia bayangkan kamu dengan yang lain. Karena dia sangat ingin memiliki kamu. Gitu sih. Kemudian, apa ya? Ada rasa, ya kalau kalau aku nggak bisa miliki kamu gimana gitu. Nggak rela, nggak terima, nggak ikhlas gitu ya. Kalau kamu tidak jadi milikku. Jadi kalau aku nggak bisa miliki kamu, ya orang lain janganlah miliki kamu. Ada gitu sih ya. Oke. Nih, kan dia tuh egonya besar banget. Besar, besar gitu ya. Tapi ini tuh karena ada rasa ketergantungan. Dia ketergantungan energi sama kamu, ya. Ini memang ada ketergantungan dari sisi energi. Energi dia itu bisa selaras dengan kamu. Energi dia itu bisa positif kalau bersama kamu. Ini ada kayak dua sejoli gitu ya. Kalian kayak dua insan yang punya ikatan jiwa. Udah partner jiwa sih, aku rasanya. Jadi secara jiwa dia sangat membutuhkan kamu. Jadi di dunia nyata dia pengen memiliki kamu. Begitu. Oke, dan ini ada yang ngerasa hidup dia itu bakalan teratur, makmur, berkelimpahan sama kamu. Jadi dia tuh nggak terima kalau kita nggak jodoh, nggak terima kalau kita berpisah gitu. Ada nanti akhirnya dia emosi sendiri gitu, kayak frustasi ya, depresi banget. Ih kalau nggak jodoh sama kamu, aku tuh bisa marah-marah ya, aku emosi gitu. Ya udah, kalau udah ke-trigger dia ya, kalau dia ngerasa dia harus bersama kamu ya dia harus lebih baik lah. Ada sih kesadaran orang ini nanti ya, dia mau berusaha lebih baik supaya dia layak layak berpasangan dengan kamu gitu. Oke. Terus ini ada beberapa kayak lain beberapa. eh aku ngerasa orang ini dia nanti mau menghubungi, mau komunikasi, kemudian mau action ya, mau bikin tindakan juga sama kamu. Jadi ya dia ngerasa ketika dia siap menghubungi kamu, dia harus siap beraksi juga. Dia harus siap action juga gitu. Jadi jangan apa ya, aku tuh nggak mau sekedar ngomong doang. Aku tuh nanti kalau hubungi kamu, aku juga harus tahu apa yang harus aku lakukan ya. Dan aku rasa dia tuh sebenarnya punya mimpi besar sama kamu. Kayak dia mengidam-idamkan menikah sama kamu. Jadi akhirnya kalau dia mau hubungi kamu, itu tandanya dia mau serius sama kamu. Itu ya. Dan dia ngerasa ya sebenarnya pengen banget berjuang bersama kamu. Jadi kalau dia datang menghubungi kamu, dia tuh mau memastikan ya, kamu mau menerima atau enggak. Jadi dia tuh kayak memantau kamu gitu sih, melihat-lihat situasimu, situasi kalian. Dia ngerasa kalau udah pas ya, kalau memang gak ada lagi yang menghalangi, kalau memang aku yakin ya, kamu masih mau sama aku. Kalau aku yakin kamu mau, ya udah, ya aku pun mau gitu. Jadi mau berjuang bersama pada akhirnya ya. Oke. Kemudian aku rasa ini ada juga orang yang entah dianya atau yang lain lagi ya. Ada sebenarnya yang sakit ya. Dia tuh sakit sebenarnya. Jadi dia butuh kamu. Ada yang sakit kemudian butuh kamu, tapi ada juga yang memang kehidupan dia itu butuh orang seperti kamu ya. Oke, huruf berkaitan. Ada D, ada S, ada huruf G. Ini ada X ya, ada yang lama, ada R, ada F, ada huruf P, ada B, C, I,
Y, E, K, ada M, A, ada W, ada Z, J. Oke, bulan berkaitan. Ini ada bulan Januari, April, September, Agustus, Mei, November, Juli, Februari. Zodiak berkaitannya. Di sini ada zodiak ada Aquarius, Aries, Gemini, Virgo, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces. Sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, ini pile 3, pilihan 3 ya. Kalian yang memilih ini kartu ketiga. Tara. Wah, kedua. Pile 3, orang yang tidak disangka akhirnya akan hubungi kamu. Ini aku ngerasa ada yang pernah intens banget sama kamu ya. Entah kapan gitu ya, say. Entah kapan kita tuh pernah intens banget, kita pernah dekat, kita pernah berkomunikasi dengan intens, atau kita pernah ada hubungan koneksi yang kayak spesial gitu. Tapi ya mungkin ada yang udah lost ya, ada yang kayak udah nggak dekat lagi, udah tinggal kenangan gitu. Tapi ada juga sih yang fresh ya, aku rasanya. Mau kamu udah kenal banget ataupun nggak terlalu ya, tapi ini ada sesuatu yang membekas. Kayak dia mikirnya ya kamu tuh membekas banget di hati dia. Terus ini ada rasa yang kayak dia mencoba untuk baik-baik aja ya. Dia mencoba ya udah jalani hidup ini aja. Kalaupun nggak berkomunikasi ya nggak apa-apa menurut dia di awalnya ya. Atau ya udah memang inilah jalannya, semua sulit kan keadaannya, rumit ya atau apapun ya. Dia mendenial aja gitu, menolak perasaannya, termasuk menolak rasa rindu, kangen, atau ya masih sayang, masih cinta, masih ingin berkomunikasi lagi, masih ingin hubungi kamu lagi. Ya itu bisa dia denial, bisa dia tolak rasa-rasa itu ya, atau dia menahan perasaan itu. Tapi ini kan akhirnya jadi bom atom gitu. Kok bom atom? Ya akhirnya jadi bom yang bisa meletus gitu. Duar. Aku tuh nggak tahan lagi, nggak kuat lagi. Begitu ya. Ada rasa gitu sih. Yang tadinya sosokan membentengi ya. Tadinya sosokan bikin batasan. Tadinya sosokan baik-baik aja, pura-pura bahagia, pura-pura kuat, tapi ternyata nggak kuat, nggak bahagia juga gitu. Kalau tidak hubungi kamu, ya. Oke, baiklah guys, minum dulu sana ya. Kita lihat lagi. Thank you. Wah, so sweet. Ini kan dia tuh pengen banget lo ketemu. Ini nanti kalau ada masanya, ada waktunya dia akhirnya hubungi kamu, itu alasan utamanya dia pengen ketemu ya, pengen banget ketemu. Kayaknya ini rindu yang sudah mendalam, mendarah daging. Atau apa ya, pokoknya rindu udah meronta-ronta aja gitu. Ini ada yang udah lama nggak lihat kamu ya. Udah lama banget nggak tahu kabarmu. Udah lama nggak berkabar dengan kamu. Jadi kayak ada rasa yang aku pengen tahu sih kabar kamu. Aku pengen lihat kamu di depan mataku. Makanya aku kayak lo
kalau mau hubungi kamu, itu sebenarnya tujuan utamanya kan untuk ketemu. Ya aku mau lihat kamu sih. Mau lihat wajahmu, senyuman manismu, atau ya mau lihat kamu secakep apa sekarang. Kamu makin cantik nggak? Makin ganteng nggak? Kamu makin kece nggak? Kayaknya kamu makin keren ya. Nah, ada yang punya asumsi, punya pendapat kayak gitu. Sepertinya kamu sekarang lebih luar biasa, lebih positif. Kayaknya kamu udah healing ya, kamu udah mengikhlaskan semuanya, udah berdamai dengan semua yang terjadi. Ini ada yang yakin kayak kamu sebenarnya udah memaafkan masa lalu, memaafkan semua yang sudah berlalu. Jadi dia kayak ada rasa apa ya, pengen tahu gitu. Kalau memang kamu sudah healing, kalau memang kamu tuh sudah tenang ya, sudah spiritual, ya pengen tahu sebaik apa sih hidup kamu sekarang gitu ya. Oke. Nah, dia udah sering mata-matai kamu. Dia udah sering mencari tahu tentang kamu, ya. Entah di mana lah dia cari tahu kamu. Entah dia cari tahu kamu di sosmed, dia cari tahu kamu di sosial media, atau dia cari tahu tentang keluargamu, teman dekatmu, Marimarmu, Sergiomu, atau apa ya? Ya dia bisa aja datang ke orang pintar ya. Ini kan ada yang ke orang pintar gitu. Tanya-tanya lah informasi tentang kamu. Tapi itu nggak gimana-gimana sih ya. Mau apapun itu nggak usah khawatir. Mau magic lah, apalah. Itu tuh nggak bertahan selamanya ya. Itu nggak abadi ya. Yang penting kamu banyak ibadah. Ya kamu nggak akan kenapa-napa. eh so, dia udah cari tahu kamu. Dia udah lihat-lihat nih kehidupan kamu. Kayaknya memang kamu tuh semakin hari semakin baik menurut dia ya. Dia kayak ada rasa kamu udah berdamai dengan semua yang terjadi. Kamu mungkin udah move on menurut dia ya. Menurut dia kayak mungkin kamu udah melepaskan aku, kamu udah ikhlaskan aku, ya kamu melanjutkan hidupmu gitu. Tapi aku pengen tahu aja gitu, emang sebahagia apa kamu? Seberdamai apa kamu dengan semua yang terjadi gitu, ya? Itu sih. Dia kayak bingung di sini, kayak orang yang bisa aja dia tuh bingung kayak kok bisa? Kok bisa kamu baik-baik aja? Kok bisa kamu kuat gitu? Kok bisa kamu menjadi sosok yang lebih hebat? Jiwamu bisa lebih kuat, bahkan kamu bisa menaklukkan hidup ini dengan dahsyat gitu ya. Karena di sini ada yang ngerasa memang kamu lebih baik, kamu jauh lebih baik, jauh lebih positif daripada dia gitu. Jadi kayak ada rasa aduh jadi insecure, jadi malu, minder sama kamu. Aku ini apalah sekarang ya, aku tuh sekarang cuma butiran debu. Atau kayak insecure itu bisa karena kamu lebih baik. Insecure atau minder itu bisa juga kayak ya kamu tuh bisa bahagiakan dirimu sendiri ya. Kamu tuh nggak bergantung dengan siapapun, kamu nggak bergantung dengan dia. Sedangkan dia masih bergantung sama kamu. Dia masih ada rasa eh belum bisa lupakan kamu. Dia bahkan dia kayak hidup dia tuh gitu-gitu aja ya. Dia kayak merasa kalau kamu kayaknya bisa lebih lebih wah gitu ya. Kamu bisa kejar kebahagiaanmu. Kalau aku tuh masih gini-gini aja. Aku itu aku tuh nggak bisa apa-apa tanpa kamu, atau ya aku gini-gini aja sih kalau nggak sama kamu. Intinya aku bukan apa-apa kalau tidak bersama kamu. Oke? Nih, ini ada orang jauh sebenarnya, ya. Tapi nggak harus dia, bisa juga ada yang lain lagi. Karena aku rasa file 3 ini laris ya. Kamu tuh laris ya.
Ada memang yang kayak mikir ya, kita mau hubungi kamu loh say, biar ketemu gitu say. Soalnya kepo gitu, kayak penasaran sama hidup kamu di dunia nyata ya. Ya mungkin kamu pasif di dunia maya gitu. Kamu nggak terlalu membuka diri di sosial media. Jadi ada yang kepo, penasaran bagaimana sih hidup kamu di dunia nyata. Jangan-jangan kamu udah lebih baik. Kerjaanmu gimana ya? Duit kamu sebanyak apa ya? Nah, ada yang penasaran gitu. Ini rame loh, rame banget. Akhirnya akan hubungi kamu. Tapi ingat ya, alasan utamanya itu loh. Pengen banget ketemu. Pengen lihat kamu di depan mata. Gitu. Oke, jadi nanti bisa aja ada yang hubungi kamu mau janjian. Ketemu yuk, say. Ketemu yuk guys, di mana gitu ya. Oke. Ini ada orangnya sebenarnya misterius ya. Ada yang pernah tertutup banget. Dia memendam perasaan. Dia tuh nggak jelas. Atau ya hubungan kalian memang nggak jelas gitu. Tapi aku rasa dia mau melepas ya. Dia mau melepas apa yang memang seharusnya dilepas. Kayak misalnya ya, kalau memang dia tuh bahagia sama kamu, dia harus berjuang untuk kamu ya. Karena di sini ada yang mau melepas. Bisa aja mau lepasin yang lain, mungkin dia nggak bahagia dengan yang lain. Atau ya dia kan bisa fokus ke yang lain, tapi dia tinggalkan itu. Dia rasa ya kamu yang bisa bikin dia bahagia. Atau kamu tuh rumah ya. Kamu rumah tempat dia pulang, tempat dia datang lagi, kembali lagi gitu. Aku rasanya ya. Oke. Dan sorry to say ya, maaf ngomong. Ini ada yang kayak bocil sebenarnya. Kayak energi kekanak-kanakan gitu ada. Mungkin dia tidak lebih dewasa. Nggak harus umur ya. Mungkin karakter kekanak-kanakan. Jadi kayak pernah kurang berjuang gitu. Tapi akhirnya seorang ini kan belajar dewasa. Atau akhirnya hidup mengajarkan dia bahwa hidup ini tuh keras. Jadi dia tuh jangan terlalu keras ya. Jangan terlalu egois. Jadi di sini kayak ada seorang yang akhirnya kayak mau merendahkan hati ya. Rendah hati ya, bukan rendah diri gitu. Kalau rendah diri kan beda. Di sini dia kayak orang yang lebih merendah hati aja. Rendah hati dalam artian ya, ya kalau pengen perdamaian ya lakukanlah sesuatu. Kalau pengen minta maaf dia mau lakukan. Mau bilang terima kasih pun dia bisa aja lakukan gitu. Ketika akhirnya dia hubungi kamu ya. Oke. Ini berapa ada perasaan atau hubungan yang disembunyikan ya. Ada cinta rahasia aku rasanya. Jadi aku rahasiakan tentang kamu di dalam lubuk hatiku. Sampai akhirnya aku nggak tahan lagi ya. Dan akhirnya hubungi kamu. Begitu. Ini ada yang mau memberi kejelasan ya. Kayak misalnya udah capek bersandiwara. Udah capek berdrama-drama. Udah capek bertopeng gitu. Nggak mau lagi terjebak di dunia tipu-tipu dan akhirnya memilih kamu. Cie. Ini adalah beberapa sampai ke pernikahan nanti ya. Atau memang salah satu yang hubungi kamu akhirnya adalah jodohmu gitu. Thank you. Nah, ini kan forgiveness. Maafin saya ya. Tapi ini nggak serta-merta kayak kalau aku hubungi kamu aku langsung minta maaf gitu ya, belum tentu ya. Kan gengsi juga ya. Kan aku ngejaga harga diri juga gitu. Belum tentu aku langsung bilang maaf ketika aku hubungi kamu nantinya. eh tapi lebih kayak pengen hubungi kamu untuk ya berbuat baik gitu sama kamu ya. Pengen baik-baikin kamu, mengambil hatimu lagi supaya kamu mau berkomunikasi sama aku, supaya mau silaturahmi lagi, dan supaya kamu mau ketemu aku. Nah, tapi ada juga yang mau berbuat baik gitu sama kamu, karena ngerasa aja ada rasa bersalah sama kamu ya. Kayak dia mikirnya, kamu tuh baik, jadi aku harusnya bersikap baik. Atau untuk menebus kesalahan aku, ya aku mau berbuat baik sama kamu, gitu ya. Oke, ini seperti orang yang dapat cahaya dari ilahi ya.
cahaya bahwasanya ya dia harus membersihkan energi toksiknya itu. Dia harus membersihkan ego-egonya itu. Kemudian ya memandang cinta dari hati nurani ya, bukan keegoisan diri sendiri. Oke, dan ini ada yang akhirnya akan hubungi kamu. Ini ada yang meminta tolong ya. Ini terutama teman atau saudara, aku rasanya ya. Ada yang nanti mau minta tolong dong say ya. Jadi ada yang seperti itu. Ada yang ngerasa kayak seseorang ini atau mereka ya, mereka udah kenal kamu. Kamu tuh mungkin orangnya sudah berpengalaman atau kamu punya kualitas ya. Kamu sudah sering ditempa sama kehidupan ini. Atau memang kamu tuh orangnya bisa diandalkan ya. Atau ya jadinya dimanfaatkan begitu ya. Tapi ya terserah kamu mau atau enggak. Cuma ya pada intinya orang ini atau mereka ini ada yang butuh bantuan kamu. Jadi kayak orang yang ya pengen tahu sih kabar kamu, hubungi kamu gitu ya. Aku hubungi kamu, pengen tahu kabarmu. Kira-kira kamu udah sukses nggak ya gitu. Kira-kira kamu udah punya duit nggak ya? Ya mau bahas duit juga gitu. Karena ada yang mau minta bantuan gitu ya. Atau saya penasaran gitu. Gimana ya kerjaan kamu? Kira-kira bagus nggak gitu? Mana tahu bisa bantu saya. Atau ya pengen tahu kabarmu kayak apa sih kegiatan kamu sekarang? Kira-kira kamu sibuk nggak? Aku mau kamu gitu. Ya aku mau kamu. Jadi ada rasa kalau aku hubungi kamu ganggu nggak gitu. Kalau misalnya ngajak ketemu ganggu nggak gitu. Jadi ada rasa takut juga ngeganggu kamu. Ya ada sih yang penasarannya kayak gitu-gitu sih. Oke? Jadi itu sih yang pada akhirnya ingin hubungi kamu ya. Oke? Lanjut, aku ngasih huruf dulu ya. Huruf di nama siapa gitu ya. Baiklah. Ini ada huruf H. H, H, H. Ada L. Ada huruf Z. Ada huruf W. Ada A. Ada C. Ada Y. Ada D. Ada S. Ada F. E. R. Ada M. Ada V. K. I. G. Ada huruf P. Oke, bulan ya. Bulan berkaitan November, April, Oktober, Juni, ada Maret, Februari, Juli, dan ada Mei. Oke. Zodiak berkaitannya. Di sini zodiak ada Aries, Virgo, Capricorn, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Leo, ada Pisces. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.